Otaksi, sebuah seri anime yang maaf terlambat nontonnya. Dia kan udah dari tahun berapa ya kalau nggak salah nih. Wah, tahun 2021. Gue telat 4 tahun gue. Dan ya maafin ya, karena di Indonesia pertama susah aksesnya pada saat itu. Terus gue jadi nyerah, lupa. Terus karena ada temen gue yang bilang, ini tuh mirip Otaksi no. Apa nih? Diem lu. Shut the fuck up, gue belum nonton Otaksi nih gitu. Dia bilang mirip lagi, kampret. Ya udahlah, akhirnya gue ingat, oh iya itu udah ada belum ya? Dan gue cari-cari, ternyata sekarang udah ada. Gue bisa nemuin, walaupun ada yang beberapa mesti pakai VPN. Kalau yang satu lagi gue nggak tahu, nggak ngecek karena nggak punya akunnya. Dan ya Otaksi ini menurut gue bener-bener sesuatu yang sangat-sangat gue menyesal banget baru nonton. Gue nyesel banget baru nonton, dan gue pengen kalian nonton sebelum kalian juga menyesal. Jadi apa itu sebenarnya Otaksi, dan kenapa menurut gue lu pada mesti nonton? Otaksi menceritakan tentang walrus yang jadi supir taksi. Terus tiba-tiba dia mesti jemput hewan-hewan lain, dan dalam keadaan beberapa hal dia mesti terlibat dalam sebuah konflik besar antar Yakuza dan beberapa orang lainnya lah yang ribet banget gitu. Otaksi ini benar-benar hal yang nggak di-expect sama gue. Karena gini, karena waktu saat Otaksi ini muncul, gue pikir tuh ini bakal jadi, gue lupa seriesnya apa ya, di dulu di sebuah series atau di sebuah movie gitu ya. Ceritanya benar-benar kayak supir taksi yang mendengarkan kisah orang-orang. Terus ya kadang-kadang mesti terlibat dalam beberapa hal, dan akhirnya bisa terbantukan dalam hal yang tidak sesuai gitu. Kayak gini, kayak midnight dinner gitu kan. Kadang-kadang ada apa, curhat apa, terus saya cerita, terus akhirnya dengan makanan apa dan lain. Gue pikir bakal kayak gitu vibe-nya. Jadi gue bener-bener ekspektasi asal-asalan aja gitu pada saat Otaksi keluar. Sampai akhirnya gue nonton Otaksi, dan bener-bener vibe-nya tuh awal-awal lagunya dan ininya kayak midnight dinner nih gitu. Ngerti gak sih? Lu pernah nonton midnight dinner gak sih? Kayak anjir berasa banget nih, walaupun gue gak tamat midnight dinner ya. Tapi ya gue nonton beberapa kan kayak gitu. Kayak apa ya, style kayak Doraemon gitu loh. Gitu-gitu aja. Bukan gitu-gitu aja dalam hal yang jelek ya, tapi kayak masalah satu selesai, masalah selesai, walaupun nanti mungkin digiring ke masalah yang jauh lebih besar. Tapi di Otaksi kita benar-benar mendapatkan sebuah hal yang misteri, Pak. Ini film detektif, Pak, yang gue suka, Pak. Woi, kenapa gak tahu gue? Lu suka detektif dan misteri kan? Nonton ini gitu. Kenapa harus pakai wait, gue nggak tahu, gue belum nonton gitu. Jangan sampai nama anime ini. Oke, gue nonton dulu ya. Dan wow, konfliknya benar-benar weh, gila. Nggak ada yang namanya cuma numpang lewat, nggak ada yang namanya tahu-tahu ada untuk menyelesaikan masalah Deus Ex Machina gitu. Semua orang, semua karakter itu terlibat dan sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh ke cerita, dan semuanya menyusun ke benang merah yang utama. Luar biasa, gue suka banget. Gue suka banget gimana Odokawa di sini bener-bener seseorang yang kayak walrus beneran gitu, yang udah nyantai, cuek, gemuk gitu, tapi dia apa ya, punya hati sebenarnya, punya masalah, punya banyak misteri. Dari awal aja langsung dikasih, ayo lo apa tuh gitu loh. Kayak, bayangin dari awalnya kita langsung dikasih idol group itu, dikasih berita kehilangan orang itu, terus dikasih sosok ini, sosok itu, nggak ada yang namanya random passenger juga gitu. Semuanya penting, semuanya ngaruh ke cerita, itu ya gokil. Aduh, spoiler alert ya, udah pasti spoiler lah kalau gue yang review, dan ini juga udah 4 tahun, jadi ya lu tonton duluan. Kalau belum nonton, gue nyesel banget juga baru nonton sekarang. Man, konfliknya, oh my God, konfliknya bener-bener yang bikin gue 3 hari nontonnya buat kelarin gitu, karena ngantuk. Kalau nggak ngantuk, gue hajar tuh, gue sampai nggak tidur. Tapi besok gue mesti pagi-pagi kerja. Gue kayak, man, gue pulang cuman buat ini. Bahkan gue sampai pernah di kantor minjem laptop orang cuman buat nonton gitu. Wow, bagus banget. Semuanya connecting the dots, dan ada hint-hintnya, ada hal-hal pentingnya gitu yang ternyata gitu loh. Ternyata gitu. Luar biasa. Gue bener-bener kayak luar biasa banget. Ada beberapa hal yang paling kena di gue secara personal, itu si Tanaka sih. Menurut gue Tanaka itu really bisa trigger orang-orang kayak gue sih. Karena kayak gue nontonnya kayak sinetron aja. Tau gak sih lu yang ibu-ibu kesel, itu tuh pelakunya, itu tuh orang jahatnya gitu. Lu pernah lihat gak sih mak lu atau tante lu gitu, atau nenek lu gitu nonton sinetron? Nah gue kayak gitu tuh pas Tanaka tuh. Gue sampai gepok-gepok meja gitu, kayak anjing goblok banget, bocil goblok gitu. Tapi kayak itu bisa jadi terjadi ke siapapun gitu loh. Bocil nyebelin ini, bocil salah gerak ini, bocil salah langkah ini gitu loh. Inilah bahayanya game online ya adik-adik ya, lu. Dan juga bukan masalah game online, ternyata di sini masalahnya tentang apresiasi dan dukungan gitu, dan bagaimana lu bisa diakui di sebuah circle gitu. Emang susah lah di circle-circlean ini nih. Wah gila, itu Tanaka Revolution tuh apa ya, episode yang bikin gue gregetan gitu, kayak duh, bocil bego. Gue sendiri apa kayak please lah gitu. Yang lain sih oke diterusin, tapi khusus Tanaka Revolution tuh gue bener-bener makanya gue sampai inget judulnya, karena bener-bener bikin gue gregetan kayak
kok bisa ada bocil? Ya bisa ada bocil, tapi kayak lu, ya ampun Ben, itu yang pas bener-bener adegan pas dia bidding harga itu bener-bener kena di gua. Gua gak pernah ngelakuin itu, tapi gua pernah kayak diem-diem main game nunggu bokap atau abang pulang, gua langsung matiin kabut gitu kayak gila, itu agak-agak sedikit kena di dada sih, sumpah. Banget. Yang paling favorit gue berikutnya adalah si Kaki Hana yang kena catfish ya. Kalau di sana namanya badger game ya. Nipu-nipu orang gitu. Maksudnya kalau orang udah desperate sama cinta, orang sudah terlalu lama sendiri, akhirnya Tinder-tinderan dan nemu yang kayak gituan. Itu di sekitar gue ada terjadi, walaupun gak separah itu. Cuman ya gue mau sedikit punya jalur alternatif gitu. Kalau walaupun gue pacaran ya, tapi kayak ngerti gak sih, kayak nggak selamanya lu mesti pacaran kok, seriusan deh. Ini Kaki Hana ini benar-benar ngingetin kita semua untuk lu bisa hidup sendiri dan bahagia juga bisa kok gitu. Toh lihat tuh si Odokawa, walaupun ujungnya dapat pacar ya, tapi kayak si Kaki Hana juga akibatnya kalau udah terlalu desperate dan akhirnya apa-apa mesti pacaran, kebahagiaan lu dari pacaran akhirnya jadi kayak gitu. Jadi kayak banyak masalah lah hidup lo gitu. Di umur 40 lu mesti nanggung hutang, lu mesti berurusan sama Yakuza, 2 Yakuza berbeda lagi, yang satu rentenir, yang satu yang ini. Aduh men, Kaki Hana juga mengajarkan kita tentang too good to be true, ngerti gak lo? Itu gak sih istilahnya too good, terlalu bagus to be true untuk jadi nyata gitu. Too good to be true, lu umur 40-an ada gadis 18 tahun suka sama lu gitu, too good to be true. Walaupun pasti ada yang bisa berhasil, tapi sometimes it's just obviously too good to be true ya. Jangan too good to be true. Terus gue kadang-kadang nggak ngerti sama sound effect-nya sengaja apa enggak, tapi gue kadang terganggu, kadang akhirnya ngerti gitu ya, teng tetot gitu, kayak apa banget dah. Dan menurut gue scriptingnya jago ya, walaupun gue nggak segitu Nihongo Jozunya. Menurut gue keren banget ketika si Odokawa ini dijadiin sosok kayak orang tua sinister yang selalu ngejawab orang, jadi komedi gitu. Buat gue itu oke banget dan berasa banget gitu. Lu mau nanya, lu interrogator lu segala macem gitu. Gue berasa kayak apa, lempar-lemparan kata kalau layaknya orang Betawi, tau gak sih lu gitu. Lu katanya gue ini gitu. Gue sih dapetinnya vibe itu ya, dan itu berasa banget di gue. Namun untuk Yano, gue nontonin, gue dengerin rapper-rapper Jepang, tapi lagi-lagi mungkin nggak jelek, tapi karena mungkin gue masih belum Nihongo Jozu dan kuping gue belum terlatih, agak sedikit terganggu gue untuk dengerin Yano. Ya nggak sih? Apa kalian juga ngerasain itu? Jadi mungkin nggak jelek, tapi karena kita nggak biasa dengerin orang berusaha untuk ngomong rhythm di Jepang dan selalu pakai rap gitu di dialog-dialog, jadinya agak cukup terganggu gue. Bahkan beberapa kali gue sempat ganti subtitle ke Inggris biar gue ngerti si Yano ngomong apa. Again, gue yang salah karena gue yang tidak sebagus itu pendengarannya di tentang bahasa Jepang yang mesti didialogkan, padahal itu bentukannya adalah rap yang ngerime. Dan komedi si ini Shirakawa yang tiba-tiba capoeira itu gak tau ya, gue suka banget sama mereka juga membahas komedi di situ, tapi gue lebih lucu dengerin komedi si Shirakawa yang tiba-tiba capoeira gitu. Dan interaksinya sama Odokawa itu lebih patah menurut gue dan lebih luar biasa menyenangkan sekali untuk gue. Ada beberapa hal yang gue kadang-kadang jadi bingung, kayak tiba-tiba si Dobu abis ditembak, terus ada YouTuber yang mau nyerang dia dan lain-lain, tiba-tiba dikasih motivasi. Gue gak ngerti kenapa, kok tiba-tiba lu dapat motivasi gitu. Gue juga sangat menikmati animasinya yang sederhana gitu, tapi serius gitu, enak ditonton gitu. Bahkan masih kayak gue susah ya, sorry yang definisinya mungkin jelek ya, kayak gambar anak kecil, ngerti gak sih? Tapi rapi gitu, tapi menyenangkan gitu. Dan powernya lagi-lagi di cerita dan dialog ya, jadi animasinya ya nggak terlalu gitu-gitu amat gitu, nggak yang kayak gue tunggu-tungguin amat, tapi enak, tapi nikmat gitu loh. Justru gue kaget banget kalau setiap itu ending, karena lagunya kenceng banget, pusat gitu, kayak yang awal tuh harusnya jadi lagu ending gak sih, yang Midnight Dinner vibe itu. Tapi ya again, itu mungkin kayak sebuah perencanaan yang lain, tapi gue oke aja sih. Justru ya, mungkin lu pada benci sama gue sangat tidak oke dengan endingnya, bukan karena penyelesaiannya, walaupun sedikit kocak ya, tiba-tiba endingnya gara-gara ada taksi lompat ke bulan, orang-orang jadi sadar akan apa impiannya, apa yang ingin dia kejar, dan bagaimana dia menghadapi dunia, nggak jadi mengakhiri hidupnya, which is okay. Gue lebih nggak suka sama tiba-tiba, ya spoiler alert, paling spoiler, Odokawa bisa ngelihat human form orang-orang lagi. I don't like it. Let it be harus gue. Gue udah tahu kalau itu punya masalah neuron di kepalanya dan lain. Gue tahu, cuman I just feel kalau misalnya bisa tapi masih ngeblur atau masih nggak jelas, menurut gue itu lebih menyenangkan. Lebih, I don't know man, it's just better beautiful that way. Kita ngelihat bagaimana Odokawa ngelihat orang, instead of kita dapat muka aslinya gitu. Let's say, gue akan lebih sangat menyenangkan ketika di ending, misalnya kayak udah end of story, akhirnya di reveal tuh muka aslinya kayak gimana, tapi bukan dalam bentuk the Odokawa melihat jadi manusia lagi, melainkan kita dapat, oh ternyata manusia kayak gini gitu. Atau mungkin, let's say, prosesnya mungkin yang gue kurang suka, atau bisa ngeliat gitu aja gitu. Mungkin Odokawa nikah sama si Shirakawa, terus tiba-tiba baru pas dia melek baru lihat Shirakawa
Furukawa jadi orang, jadi udah berani, terus pas ngeliat orang-orang lainnya jadi orang lagi gitu. Mungkin proses itunya ya. In the end, pokoknya gue tidak terlalu suka dengan tiba-tiba muka mereka bisa kelihatan wujud manusianya kayak gimana. Sangat gue sayangkan. Dan tentu saja para seiyunya, menurut gue ini seiyu terbaik sih di dunia kombinasinya. Sumpah, mereka tuh karakternya, ininya segala macamnya, pelafalannya, entah kenapa gue nyaman banget untuk dengerin scriptingnya juga kayak enak banget gitu. Bagaimana dialog dan misterinya itu benar-benar ke-reveal di akhir dan pelan-pelan menuju ke situ. Nggak ada namanya episode cuman kayak buat let's say penuh-penuhin doang atau perkenalan karakter doang. Nggak. Ini benar-benar akhirnya kita masuk ke benang merah yang rapi. Ini penulisannya rapi sekali. Ini penulisannya luar biasa sekali. Resolve-nya juga menarik sekali. Bahkan kita dapetin ending yang nyebelin ya tentang sosok sebenarnya di balik itu semua yang kayak baru sadar gitu ada 2 misteri yang tersisa dan itu semua di reveal gitu. Kayak ada satu hal yang gue hampir kaget gitu. Lagi ini kan diceritain nih kenapa dia tiba-tiba meninggal gitu. Ternyata diceritain ternyata ada si ini. Wah, luar biasa. Oh ya, lo sadar gak sih di beberapa episode gitu, episode 2 atau episode 3 gitu ada kayak pulpennya si ini ternyata si pengganti yang meninggal itu di atas taksinya. Gue kayak jadi curiga apa nih dan segala macam. But ini kalau belum nonton, buruan nonton. Menurut gue sayang banget kalau lu dapat spoiler dari gue, makanya please tonton dulu. Terlambat lah kalau udah nyampe sini, tapi ya. Kalau menurut kalian yang udah nonton bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi kalau masih mau nontonin video gue, cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Men, lagi-lagi kan tentang apa? Tentang bahwa nggak semua orang siap punya anak. Nggak semua orang tua itu siap punya anak. Bahkan kayak negara kayak Jepang yang mengencourage banyak orang untuk punya anak aja, orang tuanya nggak siap punya anak walaupun dengan banyak support dan lain-lain dari pemerintah. Nggak semua orang siap punya anak. Kok bisa-bisanya lu teriak bilang siap punya anak? Jangan marah, cuma nanya bang. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.